Jadi konspirasi itu sebenarnya real ada, 100% itu ada sebuah pemikiran strategi orang-orang tertentu memikirkannya. Gitu ya. Kalimatnya menyamai yang maha menyamai tinggi. yang maha tinggi. Oh, menyamai Tuhan weh. Gitu Apapun yang mereka rencanakan, itu pasti terlaksana. Oh yes, kembali lagi di Stripe Channel, di mana sesi kita yang sudah lama nggak tampil ini namanya ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai ala Stripe. Tapi kayaknya hari ini nggak seberapa santai deh, karena kita mengundang tamu spesial. Karena gini, sebenarnya aku tuh orangnya ya kalau kerja di siang hari dan lain-lain itu sambil dengerin podcast atau channel-channel itu kurang lebih sukanya yang konspirasi. Jadi konspirasi, teori-teori konspirasi. Wow, yang berat-berat gitu ya, supaya tambah stres gitu ya. Stres. Betul. Dunia ini terpuruk enggak, tapi teori konspirasi ini hari ini kita akan membahas teori konspirasi di akhir zaman. Nah, kalian kalau mungkin pernah mendengar konspirasi bumi itu datar, ya kan? Ya, banyak. Terus konspirasi COVID itu sebenarnya bikinan manusia ya memang, dan itu disengaja dilepaskan ke dunia sehingga dikontrol. Oh, seperti itu. Terus teori konspirasi apa lagi ya? Illuminati. Nah, grup-grup seperti itu, orang-orang terkaya yang mengontrol dunia, mengontrol negara, semuanya itu kan cuma teori konspirasi. Tapi hari ini spesial kita datangkan karena kita mau menghubungkan teori konspirasi ini dengan firman Tuhan. Hah, emang bisa? Nah itu menariknya kan, Emang bisa? ternyata selama ini semua yang teori konspirasi ini itu tuh sudah ditulis di Alkitab, kurang lebihnya seperti apa. Penasaran nggak? Semua sudah ditulis. Iya, penasaran sih. Penasaran nggak? Langsung aja kita kedatangan hari ini Pak Donald. Thank you, terima kasih. Nah, Pak Donald ini merupakan pengajar ya Pak ya? Iya, jadi saya memang dari SMP bertobat, SMA saya dari background merintis persekutuan sekolah. Nah di situ saya belajar untuk mengajar di dalam persekutuan. Nah di situ akhirnya berkembang ke persekutuan universitas, persekutuan kantor, dan di gereja-gereja. Dan itu akhirnya terbawa sampai sekarang. Saya dibawa pengalaman bersama Tuhan untuk training hamba-hamba Tuhan. Dan kebetulan topiknya juga itu berbau akhir zaman. Memang selama ini sudah 8 tahun saya mencoba mempelajari akhir zaman. Karena kan akhir zamannya itu kompleks, terlalu luas, dan lagi kan banyak perbedaan tafsir. Ya, benar. Ya mau nggak mau saya memperdalam itu, mencoba memahami dari tafsir satu dengan tafsir yang lain, sampai akhirnya ya dari persekutuan hamba Tuhan satu persekutuan hamba Tuhan yang lain saya membahas tentang akhir zaman. Akhir zaman itu apa ya? Jelaskan sedikit. Wow, agak tembak aja Anda ya. Akhir zaman itu mungkin penonton kita dia nggak ngerti akhir zaman itu. Mungkin menurutku ya, akhir zaman itu zaman dimana Tuhan Yesus datang ke dunia untuk hakimi orang, gitu. Sebelum kiamat lah, Sebelum kiamat. hari yang mendekati kiamat. Kalau Iya. bahasa orang umumnya seperti itu ya. Itu menurutku ya, itu benar nggak tahu. Coba kalian komen ya guys. Jadi hari ini kita mau membahas konspirasi akhir zaman. Tapi sebelum itu mungkin aku mau tanya apa sih? Teori konspirasi itu apa sih? Ya, Secara general. nah, saudara sekalian, buat para pendengar juga, Anda bisa melihat langsung nanti di slide-nya supaya kita bisa langsung melihat. Gitu. Sebenarnya konspirasi itu adalah suatu rencana yang sifatnya rahasia. Jadi namanya konspirasi itu rahasia, tapi ada direncanakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang sangat berkuasa dan berpengaruh dengan tujuan menghasilkan keuntungan bagi mereka. Jadi mereka membuat strategi perencanaan yang tujuannya untuk kepentingan kelompok ini, dan itu dirahasiakan dan dilakukan secara rahasia, tapi bergerak.
Iya, kayak bergerak di bawah tanah. Gitu. Underground. Gitu ya. Tapi sebenarnya ada gitu, pergerakannya, strateginya, perencanaannya gitu. Tapi biasanya sedikit dirahasiakan. Itu yang sehingga disebut konspirasi. Gitu. Nah, kalau kita mau menghubungkan konspirasi, sebenarnya konspirasi itu di dalam Alkitab juga ada. Gitu. Di dalam firman Tuhan itu juga ada. Kita bisa baca di Mazmur 2, 1 ayat 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, jelas kan di sini terjadi sebuah konspirasi. Bahkan konspirasinya nggak tanggung-tanggung, bukan sedang melawan teman, bukan sedang melawan manusia, tapi sebuah konspirasi untuk melawan Tuhan. Dan siapa yang konspirasi? Di situ dengan jelas dikatakan bahwa mereka adalah raja-raja dunia, gitu. Bersiap-siap dan para pembesar, ya, pengusaha atau di zamannya Daud, gitu ya. Nah, mereka bermufakat, mereka kumpul, mereka membicarakan, gitu. Jadi bukan sesuatu yang ngomong kosong, bahkan firman Tuhan sudah menulis, mereka bermufakat. Mereka membuat kesepakatan strategi bersama gimana melawan Tuhan. Padahal mereka ini manusia ya? Padahal mereka manusia. Yang mau melawan Tuhan. Dengan sengaja punya dengan sebuah keputusan yang jelas bahwa mereka ini ngambil sikap untuk melawan Tuhan. Ada rencananya, planningnya. Jadi mereka merencanakan bagaimana melawan Tuhan. Itu Tuhan yang diurapi. Nah, dan realisasinya apa? Itu kan tadi Mazmur 2, 1 ayat 2, Daud berkata, seakan-akan dia bernubuat gitu kan. Tapi kita lihat realisasinya di dalam. Coba dibaca Kisah Para Rasul 4, 25 sampai 27. Nah, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Nah, saudara lihat jelas tak? Di Alkitab banget ya. Ada di Alkitab dan tertulis, dan mereka benar-benar berkonspirasi melawan Tuhan kita. Mereka benar-benar berencana, mereka merencanakan. Mereka mungkin nggak langsung gitu ya, tapi mereka berstrategi membuat sebuah planning gimana caranya Tuhan Yesus ini disalib. Mereka nggak bilang Tuhan gitu, tapi Yesus ini orang yang harus dibunuh, dan mereka berkonspirasi untuk mengadakan itu. Nah, jelas di situ ada Herodes, ada Pontius Pilatus, terus bangsa-bangsa ini bangsa yang bukan selain Israel waktu itu ada, tapi ada suku-suku Israel juga yang terlibat berkonspirasi untuk membunuh Tuhan Yesus. Jadi nggak cuman Herodes, Pontius Pilatus, tapi juga bangsa-bangsa lain semuanya ngikut, pokoknya mau membunuh Tuhan Yesus. Karena ada pemimpin-pemimpin besarnya yang memulai menggerakkan, gitu kan. Kan mereka hanya digerakkan, gitu, oleh penggerak. Yang ini pemain-pemain besar. Nah, konspirasi ini sudah tertulis juga gitu kan di dalam Kisah Para Rasul, tadi di Mazmur gitu. Tapi kita bisa lihat gitu, apa sih sebenarnya konspirasi itu? Bahwa itu bukan sebuah planning yang asal-asalan. Hari ini atau seminggu atau setahun ini gitu ya. Tapi itu sebuah estafet panjang bagaimana iblis itu merencanakan sebuah perlawanan terhadap Tuhan. Nanti saya tunjukin firman-Nya. Jadi konspirasi itu sebenarnya real, ada 100% itu ada sebuah pemikiran strategi orang-orang tertentu memikirkannya. Tapi yang namanya konspirasi itu kan pengen itu terjadi kan. Ya, dan ditutup-tutupi. Nah, supaya itu terjadi tidak terekspos, ditutup-tutupi. Makanya kalau kita lihat di itu ada fake-nya, konspirasi itu ada yang palsu. Ada konspirasi asli, ada konspirasi yang palsu. Nah, yang palsu ini banyak di YouTube. Kita mau buka banyak banget. Oh iya. Gitu kan. Tapi itu sebenarnya bikin bingung. Sengaja dibentuk untuk bingung. Itu sengaja untuk membingungkan sebuah konspirasi yang sesungguhnya. Oh.
menyembunyikan yang asli, ngerti? Iya. Jadi yang membentuk konspirasi yang asli ini, mereka juga memikirkan gimana cara menutup konspirasi asli ini dengan palsu. Dengan yang palsu. Supaya yang asli ini nggak terkecoh. Namanya konspirasi kan dirahasiakan tuh. Tapi kan ini strategi yang harus dilakukan dan terlaksana buat yang nyusun ini, gitu kan. Nah supaya terlaksana maka harus dibuat palsunya untuk nutupi yang asli. Nah makanya kalau kita lihat di YouTube kita jangan sembarangan langsung melihat bahwa itu konspirasi sebagai kebenaran, karena banyak fake-nya, banyak hoax-nya, gitu kan, banyak palsunya yang sebenarnya memberi informasi sampah-sampah di otak kita. Gitu. Gimana cara bedanya Om, yang asli sama yang palsu? Nah kita ikut di kebenaran dulu yang sejati, yaitu di dalam firman. Kalau di firman ditulis, maka otomatis akan terjadi sebuah peristiwa yang sesungguhnya sudah ditulis di dalam firman, supaya kita berjaga-jaga. Jadi karena memang topik kita hari ini khusus karena Kristen ya, bukan karena kita agama lain nggak ada apa, enggak. Kita karena memang basisnya hari ini Kristen. Jadi bukan karena kita mau mengesampingkan agama lain, tapi karena memang narasumbernya dan kita basisnya untuk video hari ini adalah dari Kristen ya guys. Jadi mungkin kita tahu lah penonton-penonton kita ini ada yang non Kristen juga. Ya, jadi mungkin kalau nonton ini sebagai pengetahuan ya Bea. Ya. Jadi pengetahuan kalau dari sudut pandang Kristen itu bagaimana seperti sih? Apa, bener. Gitu. Bukannya kita mau mendoktrin mereka, bukan ya. Jadi kalaupun kalian nggak percaya, it's okay karena kan teori konspirasi. Dan kalian mungkin cuma bisa ambil poin-poin yang di dunia yang memang terjadi yang kalian lihat gitu loh, dan kita mungkin cuma kasih kisi-kisi dari sudut pandang Kristen itu bagaimana. Karena konspirasi juga itu luas ya, luas banget gitu. Makanya kayak gitu. Ya betul. Jadi kita tidak sedang mempengaruhi yang berbeda paham, tapi ya kalau Anda mau butuh informasi, kita memberi informasi gitu, melalui YouTube ini. Nah, saudara, sebenarnya kalau kita bicara konspirasi itu ada biang keroknya. Ada masternya, ada tokoh utamanya, gitu. Sehingga terjadilah sebuah konspirasi yang panjang sekali, gitu. Nah, kita bisa lihat di dalam Yesaya 13:14, coba dibacakan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, berinding dulu. Kok gitu ya kalimatnya? Menyamai yang maha tinggi. Oh, menyamai Tuhan weh. Iya benar. Ya, ini biang keroknya. Jadi setan itu sebenarnya ciptaan, dia makhluk ciptaan, gitu. Malaikat. Dia diciptakan, tapi di dalam kesombongannya dia punya sebuah ambisi. Nah, ambisinya itu jelas. Aku hendak mendirikan tahta. Jadi dia mau membangun kerajaan. Kan mendirikan tahta. Dia mau membangun kerajaan, sementara waktu itu dia ada di dalam kerajaan Tuhan, ada di surga bersama Tuhan. Tapi dia punya ambisi pribadi, dia pengen hendak mendirikan tahtanya sendiri, kerajaannya sendiri. Nah terus untuk tujuannya apa? Hendak menyamai yang maha tinggi tadi. Gitu. Dia mau menyamain, dia makhluk ciptaan, mau menyamakan statusnya bahwa dia juga sama dengan pencipta. Gitu. Sehingga dia mau berencana membangun kerajaan. Nah disinilah ide awal akan muncul konspirasi. Kenapa begitu? Karena dia makhluk roh. Dia malaikat. Secara jasmani nggak bisa dilihat dengan mata. Ya betul. Karena di luar kodrati. Jadi mata jasmani kita kan nggak bisa. Iya betul. Gitu. Tapi dia pengen punya kerajaan. Kerajaan apa? Nah itu yang kita akan bahas gitu kan. Bagaimana dia akan membangun kerajaan untuk melawan Tuhan, menyamai kerajaan Tuhan. Kalau kerajaan Allah kan apa? Surga, gereja, ya kan? Kalau kerajaan iblis ini, Lucifer nih, loh, tunggu.
Ini yang dimaksud Lucifer berarti ya? Lucifer. Oh, ini Mastermind-nya itu Lucifer. Lucifer. Kan malaikat yang ditendang, yang berontak. Memberontak. Dia kan Lucifer. Tokoh awalnya gitu kan. Dia yang pertama kali memberontak, Lucifer itu. Gitu kan. Nah, itu di dalam prosesnya dia ditendang keluar dari surga dan dia dibuang di bumi. Tapi pada akhirnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan posisinya ada di bumi. Benar. Ya kan? Itu ditendang dulu atau menciptakan dulu ya? Ya, iblisnya ditendang dulu. Ditendang dulu. Karena kan setelah Adam dan Hawa diciptakan, di situ iblisnya muncul. Nah, seperti Berarti kan iblisnya sudah ada dulu kan, gitu kan. Cuma Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden dan iblis datang. Nah, di sini persoalannya, awal persoalan yang terjadi bahwa pada saat Adam dan Hawa diciptakan, dia diciptakan di dalam kondisi yang baik. Ya. Tuhan menciptakannya dengan sempurna, gitu, di dalam sebuah kondisi segambar dan serupa, gitu kan. Nah, cuma yang menjadi sebuah pertanyaan, gitu kan, bagaimana makhluk roh yang disebut malaikat yang berontak iblis ini, dia mau bekerja sama dengan manusia, gitu kan. Sementara manusianya sendiri di dalam posisi diciptakan keadaannya baik. Ya. Nah, cuma jadi ada iblis cari ini ya, cari sekongkolan, cari temen. Nah, caranya dia mempengaruhi Adam dan Hawa untuk makan buah terlarang. Nah, buahnya ini loh, buah pengetahuan baik dan jahat. Pada saat buah pengetahuan baik dan jahat dimakan Adam dan Hawa, maka yang terjadi, yang sebenarnya manusia itu hanya bisa berpikir baik, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, yang tadinya diciptakan di dalam segambar dengan Tuhan, serupa dengan Allah ini, kan dalam kondisi dia hanya bisa melakukan hal yang baik. Benar. Karena dia makan buah terlarang ini, tanpa disadari manusia jatuh di dalam kutuk sehingga otaknya, hatinya mampu belajar hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang jahat. Nah itu duduk persoalannya. Mereka langsung bisa tahu, mereka telanjang ya kan kalau kita ngomong, karena terbuka gitu kan. Iya. Nah dari kondisi itulah sebuah celah terjadi dalam kehidupan keturunan Adam dan Hawa, gitu kan. Karena keturunannya jadi punya kemampuan belajar hal-hal yang jahat. Seperti Kain dan Habel. Saling bunuh, dibunuh. Ya, gitu kan. Habel. Ingat ceritanya? Ya. Ingat. Tahu kan? Iri kan, iri hati. Kan. Ayo coba. Ingat dong. Gimana? Si Habel itu kan dia mempersembahkan domba, anak domba, diterima sama Tuhan. Nah, yang Kain ini kan buah-buahan atau apa, dia bukan peternak, dia petani. Nah, persembahannya nggak diterima. Terus akhirnya dia memiliki keinginan jahat ya, iri. Nah, dia membunuh Habel. Sip. Bisa juga kau ya, Kau nggak tahu saya siapa. Uji dulu dia ini guys. Harus diuji sekali ini. Ya, memang kita harus tahu hal-hal prinsip-prinsip seperti itu. Gitu. Nah, dari celah kondisi yang seperti itu, manusia mulai punya kemampuan untuk berbuat jahat. Punya kemampuan untuk melawan Tuhan. Nah, ini sebuah celah di mana iblis bisa membangun kerajaan baru. Nah, kalau kita lihat di bumi. Di bumi ini mulailah dia akan membentuk kerajaan yang akan biasa disebut dengan The Kingdom of Babel. The Kingdom of Babel. Ya, itu kerajaan yang selalu akan dikembangkan oleh iblis sendiri. Gitu. Apa sih Babel itu? Babel adalah gambaran yang digunakan di dalam Alkitab untuk semua kerajaan atau negara yang melawan Tuhan. Itu Babel, gitu. Itu gambaran, hanya gambaran, hanya sebuah bentuk untuk kita bisa mengerti bahwa kerajaan yang melawan Tuhan, di situ ada agama palsu, ada keduniawian, hedonisme, gitu ya. Ya, pemberontakan terhadap Tuhan. Jadi benar-benar memang melawan Tuhan, gitu. Karena kita membuat organisasi di bumi ya kan untuk melawan Tuhan.
apa saja yang diperintahkan Tuhan dilawan semua pokoknya. Oh, seperti itu. Jadi ini sebuah kerajaan yang dibangun oleh iblis melalui manusia yang jahat tadi, gitu, untuk membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang melawan Tuhan. Nah ini yang disebut kerajaan Babel. Nah ini kerajaan Babel ini akan estafet turun generasi ke generasi terus mengajarkan dan mengekspansi. Gitu ya. Berarti ini kerajaan Babel ini bukan kayak bentuk kerajaan ya, kayak hanya dalam tanda kutip istilah. Untuk sekarang istilah. Untuk sekarang istilah. Istilahnya Babel. Tapi kalau kita tarik ke peristiwa di Alkitab, maka kita akan menemukan wujud fisik awalnya. Ya, nah, kita lihat ya. Menara Babel. Menara Babel. Ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, itu yang disebut dengan menaranya Babel atau di zamannya Nimrod di Kejadian 11 1 sampai 9. Tapi kita nggak usah baca, bisa baca di rumah nanti gitu. Tapi intinya ini fisik pertama dari kerajaan Babel. Di mana paganisme mulai ada di situ. Paganisme. Apa itu paganisme? Paganisme itu apa itu? Paganisme itu sebuah kerajaan atau sebuah masyarakat yang mereka punya kehidupan menyembah dewa. Roh. Animisme, dinamisme di dalam bahasa kita gitu ya. Animisme, dinamisme itu ya bagian dari paganisme gitu kan. Atau menyembah manusia, jadi manusia menstatuskan diri sebagai Tuhan. Terus rakyatnya menyembah dia. Ingat Nebukadnezar, nah itu paganisme. Yang dimaksud paganisme segala seluk-beluk ibadah penyembahan bukan kepada Tuhan yang sejati, tapi kepada dewa-dewa. Seperti apa? Zeus, ya kan? Zeus. Thor, jangan jauh-jauh, pohon mungkin juga bisa. Ya. Animisme, dinamisme, itu menyembah. Iya. Nah, itu paganisme. Nah, peristiwanya kan di Kejadian 11 sampai 9. Itu kerajaan awal mereka bersepakat untuk membangun tower kan, yang disebut Tower Babel, yang pada akhirnya Tuhan marah memecah bahasa mereka menjadi berbeda-beda sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi. Berarti tujuannya untuk jadiin satu bahasa. Seperti itu. Enggak, awalnya satu bahasa. Awalnya satu bahasa. Mereka bersepakat untuk membangun Menara Babel. Untuk melawan Tuhan kan. Tuhannya marah. Nah, Tuhan menghambat peristiwa itu dengan membuat bahasa mereka menjadi berbeda-beda. Sehingga muncullah bahasa Mesir, bahasa Cina, bahasa itu. Mereka menyebar, benar ya? Menyebar ke seluruh dunia. Nah, setelah itu mereka tersebar. Tapi mari kita lihat ya, satu ayat yang menarik dari peristiwa itu. Peristiwanya kan Tuhan memecah mereka. Sehingga mereka akhirnya mulai kumpul dengan bahasa yang sama, menjadi suku sendiri. Nah, suku Cina kumpul sendiri, Mesir sendiri. Nah, mereka pergi menurut kelompok bahasa-bahasa ini. Benar. Nah, tapi ada satu yang kita perlu baca. Coba Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Coba diulangin itu yang tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti tidak ada yang berarti pasti terlaksana. Pasti jadi gitu. Apapun yang mereka rencanakan itu pasti terlaksana. Tapi di sini ini bukan ngomong tentang Tuhan ya, bukan tentang kehendak Tuhan ya. Jadi ini kehendak mereka. Jadi Tuhan melihat kesepakatan hati mereka dalam melawan Tuhan gitu ya. Sehingga Tuhan menghambat, memecah belah mereka. Tapi Tuhan sendiri berkata, ini baru permulaan usaha mereka. Usaha konspirasi mereka di waktu itu baru permulaan.
Dan Tuhan nambahin lagi di dalam kalimat berhasil mereka ini. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan. Jadi konspirasinya kan berlanjut kan. Berlanjut. Mereka kan sudah dipecah belah. Tapi tetap ada sebuah tindakan bahwa mereka tetap merencanakan. Nah mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti pasti jadi rencananya. Dan itu bukan rencana Tuhan ya. Iya. Maksudnya ya kelompok orang yang mau melawan Tuhan ini. Kelompok ini. Tuhan sendiri ngomong mereka pasti berhasil. Gila nggak? Nah dari sinilah kita akan tarik benang merah awalnya bahwa konspirasi itu awalnya di sini. Gitu. Perencanaan konspirasi untuk melawan Tuhan itu awalnya di sini. Dari Menara Babel. Dari Menara Babel inilah muncul ide-ide paganisme. Dari sinilah penyembahan paganisme menyebar. Oh iya. Benar, setuju. Benar. Ya, menyebar kemana-mana. Setiap negara pasti punya paganismenya sendiri yang berbeda ya. Meskipun ada kemiripan, harusnya ada kemiripan. Nah. Indonesia juga. Iya benar. Pasti. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat detail sedikit dari strateginya iblis. Kita baca di dalam Wahyu 16, 13, 14. Konspirasi besarnya. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Merinding bro. Peperangan terakhir Armageddon berarti. Nah, jelas kan? Berarti tunggu dulu, itu dari kalimatnya itu dari mulut naga. Iya. Ya. Nah, Naga. Berarti setan, iblis, bukan? Ya, Iya. Kalau naga di dalam Wahyu itu gambaran dari iblis. Kalau binatang itu bicara tentang kerajaan yang besar di zamannya. Binatang. Kelompok. Jadi misal kan Kerajaan. dari zaman dulu negara superpower itu beda-beda. Kalau sekarang Amerika, China ya kan. Kalau dulu apa? Mesir, Yunani, Roma. Kan pada saat itu menguasai dunia kan. Benar. Gitu. Nah, kita kan bisa lihat di sini Tuhan itu sudah memberi sebuah data-data lengkap yang jelas, gitu. Supaya kita tuh waspada, kita berjaga-jaga. Alkitab sudah menulis bahwa konspirasi itu ada. Kita perlu waspada. Kita perlu melihat ini dari sudut pandang firman Tuhan supaya tadi enggak kena yang fake, yang hoax itu, yang membuat kita jadi bingung, tambah itu hanya sebuah sampah memenuhi otak kita. Tapi dari sini kita coba lihat ya, bagaimana strategi ini terus sampai ke zaman kita. Yang pertama, iblis dia bersama binatang, itu kerajaan superpower atau di zamannya. Nah, saudara lihat di situ, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Coba bayangin ya. Setan punya target pemimpin-pemimpin kerajaan negara untuk di bawah kendalinya dia. Ini caranya dia. Dia makhluk supranatural yang nggak bisa secara kasat mata kelihatan dengan itu, tapi dia memakai orang-orang yang berpengaruh di dunia untuk berkonspirasi dengan dia. Idenya dari setan, dia beri konspirasinya ke orang-orang ini, raja-raja di seluruh dunia, untuk terus berkumpul dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, sampai dari zaman dulu sampai sekarang. Berarti kalau sekarang nggak mesti raja ya? Nggak mesti raja. Pemimpin negara berarti? Bukan. Orang-orang sukses pun konglomerat yang penguasa ekonomi. Bisa jadi. Iya, bisa nggak jadi. mesti presiden berarti. Iya. Kan orang Pengendali berpengaruh, dunia ya. pengendali dunia. Iya, Gitu. Jadi targetnya iblis ini orang yang benar-benar memang bisa mempengaruhi banyak orang. Gitu kan. Nah disitulah tujuannya terus estafet. Dari kejadian tadi pasal 6, sampai hari Allah yang Maha Kuasa. Sampai kiamat. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Gitu.
Nanti perangnya di sana. Itu perang terakhirnya di situ. Jadi kan dia nyusun timnya cukup lama. Iya. Mempersiapkannya cukup panjang. Ratus beribu-ribu tahun. Sudah dari awal. Dari awal. Iya. Nggak baru-baru aja kan? Untuk sampai waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dia akan berperang di situ. Nah, tadi sempat disinggung gitu kan, perang Armageddon. Gitu. Nah, mau lihat gambaran simpelnya itu seperti ini. Nah, pada dasarnya kerajaan Babel itu di Alkitab ada 3. Tiga? Kejadian 11:1-9 itu menara. Menara, benar. Terus diperjelas lagi munculnya Nebukadnezar zamannya Daniel. Yang dimasukin ke oven. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oven ini. Panggangan ya. Panggangan. Masa oven. Bukan oven. Oven mah zaman kita. Nebukadnezar bikin kue kan. Ada ovennya. Ya. Ya, itu zamannya Daniel ya. Itu ada figur dari Nebukadnezar yang itu memberikan sebuah citra tentang Babel di zaman itu. Tapi di dalam Wahyu 17:1-6 di situ disebutkan akan muncul Babel besar. Babel besar. Babel besar. Babel yang Muncul lagi berarti. Muncul lagi. Yang besar. Nah, ini yang itu lagi dipersiapkan. Nah, ini yang konspirasinya ini menuju ke Babel besar itu. Apakah sudah ada sekarang Babel besarnya atau lagi disiapkan? Nah, kalau kita lihat secara sekarang kasat mata belum. Tapi bukan berarti tidak ada. Karena konspirasinya sudah ada sejak panjang. Tentu kan terus estafet. Nah, mereka terus bergerilya, terus bergerak, terus membangun sebuah sistem yang kuat. Gitu. Nah, coba kita lihat estafetnya ya, di bawah itu kita bisa lihat dari Babel di Kejadian, terus estafet ke Mesir. Pada saat itu Mesir berkuasa. Mesir, ya. Nah, waktu Mesir ini muncullah Israel, bangsa Israel dengan 12 sukunya. Nah, kalau kita lihat ternyata kerajaan-kerajaan superpower di zaman itu selalu berinteraksi berurusan dengan bagaimana mereka juga mempengaruhi Israel. Oh, seperti itu. Kita lihat ada Asyur. Bangsa Asyur, ya. Ya. Terus ada Babylon, yaitu Nebukadnezar itu. Terus Media Persia. Yunani. Nah, zamannya Tuhan Yesus waktu itu dikuasai Israel, dikuasai Yerusalem, dikuasai Roma. Jadi setiap masa negara-negara terbesar ini mereka mempengaruhi Israel, menjajah. Selalu akan mempengaruhi Israel dengan paganismenya. Oh, menyesatkan Israel. Menyesatkan. Makanya pas Israel keluar dari Mesir sempat membuat patung lembu ya, yang disembah itu loh, patung lembu. Karena yang pas Musa pergi ke Gunung Sinai sama. Ya, itu jadi unsur paganisme dari Mesir dibawa oleh orang Israel juga. Nah, ini memang paganisme karena kenapa? Iblis tahu bahwa rencana Allah akan dimulai dari Israel. Jadi Israel benar-benar menerima pilihannya, memang pilihan. Karena bangsa pilihan yang dipersiapkan untuk munculnya Mesias. Jadi paganisme benar-benar di situ diperkuat. Tapi Om, tadi yang Om bilang itu Babel besar itu saat ini mungkin tidak terlihat ya, benar yang tadi Om bilang. Tidak terlihat. Tapi berarti ada di, berarti di alam roh dalam tanda kutip, bukan? Jadi, atau gimana? Gini, ini kan bicara kerajaan. Iya. Nah, kerajaan ini kan kalau kita lihat di sini, Mesir, fisiknya ada nggak dulu? Ada kan? Ada. Asyur ada kan? Ada. Babylon ada kan? Ada. Media ada kan? Ada. Yunani ada. Nah, semuanya ini kan sebuah paganisme yang akan semakin berpengaruh di dunia dan semakin besar, yang pada akhirnya di akhir zaman akan muncul Babel besar yang fisiknya juga ada. Sebuah negara atau bisa belum tentu. Kalau kerajaan sih. Kalau Babel besar akan menjadi sebuah kerajaan besar penguasa dunia. Itu kan itu yang akan menjadi target
terakhirnya mereka, bagaimana mereka kembali ke kejadian 6, satu bahasanya, satu pemimpinnya. Kan sekarang kurang lebih sudah terjadi, Bi. Bahasa apa yang paling banyak dipakai? Inggris. Ya kan. Kedua China, pertama China, kedua baru Inggris. Karena China ya populasinya banyak. Tapi kurang lebih dua itu, dan kebetulan mereka juga negara superpower. Adidaya ya. Nah, apakah dari China atau Amerika? Apa ada konspirasi tentang itu juga? Ya, secara konspirasi bisa, tapi kita jangan terjebak di dalam konspirasi yang tadi, yang palsu ini. Mari kita tarik dulu di dalam firman Tuhan. Kalau firman Tuhannya sudah jelas, baru patternnya kita lihat di dalam apa yang firman Tuhan tulis. Karena kalau firman Tuhan sudah bilang, sudah tulis, nanti pasti terjadi dengan sendirinya dong, gitu kan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Gitu. Nah, kenapa kita perlu tahu? Ya cuma supaya kita bisa berjaga-jaga di dalam akhir zaman. Kita supaya benar-benar tidak terjebak di dalam jebakan mereka. Gitu. Nah, tujuannya apa sih, gitu? Dari semua yang kita bicarakan tadi sampai munculnya Babel besar di akhir zaman, yaitu yang biasa disebut antikristus. Apa sih yang antikris itu kejar sebenarnya? Nah, ini loh yang kita bisa lihat. Sebenarnya ada 3. Yang sedang dipersiapkan untuk mereka benar-benar jadi Babel besar, kerajaan yang bisa mengontrol dan menguasai seluruh dunia. Ini sudah terjadi, weh. Sebuah sistem ekonomi yang akan membuat terjadinya transaksi jual beli itu sedang dipersiapkan. Mereka membangun sistem bank dunia, di mana seluruh negara kalau mau berkembang, mau membangun, boleh pinjam IMF. Sabar, itu bukan Lucifer. Lucifer itu di perawakannya itu ganteng super ganteng, atau cantik super cantik gitu loh. Iya sih. Bukan Tandu. Tandu itu bapowet setan apa gitu loh. Yang kita nggak perlu membahas orangnya, tapi intinya ada satu orang yang menerima itu sehingga dia menjadi kaya raya di zamannya sampai akhirnya dia mengontrol dan menguasai dunia. Nggak bisa ngalangin. Dan beberapa presiden yang mencoba berontak aja, mereka langsung lengser atau game over gitu kan.